Istriku, Liu Ruyan, menendang pintuku hingga terbuka, menjambar rambutku dan memaksaku berlutut. Beraninya kau kabur membawa anak? Putriku langsung berkhianat. Ibu, aku tidak ikut ayah, aku paling suka ibu. Pemicunya adalah, istriku adalah CEO grup perusahaan, aku adalah menantu yang makan gaji buta. Aku populer karena merekam kehidupan sehari-hari kami sebagai pasangan, sampai seorang pria datang dan mengatakan aku hanyalah pengganti cinta pertama. 6 tahun menikah, seorang pengganti baru datang membawa setumpuk buah hijau, King Ling, King Mei, King Mang. Dia berkata, Liu Zhou menyuruhku membawanya, King Yu, King Yu. Sama seperti di kepalamu. Dia memberitahuku, aku hanyalah seorang pengganti. Dan dia adalah cinta pertama yang direkonstruksi Liu Zhong dengan operasi plastik. Liu Zhong juga memberinya sebuah perusahaan, menemaninya semalaman, aku percaya. Aku bertanya kepada putriku ingin ikut siapa. Putriku memilihku, hari itu juga aku kabur membawa putriku. Pukul 10 pagi, bel pintu berdering, aku membuka pintu. Sosok yang familiar namun asing, berdiri di depan pintu, Lin Shuo. Istriku, Liu Ruyan, mensponsori banyak siswa miskin, yang paling awal dan paling menonjol. Kudengar dia juga lulusan Universitas Komunikasi Tiongkok, dia membawa beberapa keranjang buah besar, tersenyum cerah. Geking, aku datang menemuimu. Aku menyuruhnya masuk. Villa itu kosong, hanya ada aku sendirian, putriku masih di taman kanak-kanak saat ini. Masih lama sampai jam pulang sekolah, Lin Shuo menata buah satu persatu di meja kopi. King Ling, King Mei, King Mang, jambu biji, kurma hijau, persik neon, belimbing. Aku melihat kehijauan ini, pelipisku berdenyut-denyut, ini Liu Song yang menyuruhku membawanya. Lin Shuo berkata sambil menatapku dengan tatapan menggoda. Dia berkata membawakanmu buah-buahan yang indah. Sangat bervitamin, dia berhenti sejenak, mengarahkan pandangannya ke atas kepalaku. Lihatlah warna hijaunya ini, betapa sehatnya, hijau kehijauan. Sama seperti di kepalamu. Remote control di tanganku kuremas hingga berderit, api berkobar dari telapak kaki hingga ubun-ubun. Apa maksudmu dengan mengatakan ini? Lin Shuo menoleh, seolah mendengar lelucon yang sangat lucu. Tidak ada artinya. Aku yakin kau mengerti. Dia bersandar di sofa. Dengan sikap seorang tuan. Orang, berlututlah dan sadari dirimu. Jangan serakah jika tidak seharusnya. Jangan berpikir. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa terbang ke cabang dan menjadi burung phoenix? Kau hanyalah pengganti, bukan? Otakku berdengung, seperti dipukul palu godam. Pengganti. Benar. Lin Shuo berdiri. Berjalan ke arahku, menunjuk matanya sendiri, lalu menunjukku. Coba lihat dirimu di cermin. Lihat apa kesamaan antara kau dan aku. Aku menggelengkan kepala. Kesamaan apa di antara kita berdua? Dia tertawa mengejek. Aku rasa kau benar-benar tidak mengerti. Tidakkah kau menyadari bahwa matamu memiliki 90% kemiripan dengan mataku? Itu karena kita berdua mirip dengan seseorang. Teman masa kecil Liu yang sudah meninggal, cahaya putihnya. Matanya sangat mirip dengan kau dan aku. Mengerti? Inilah nilai keberadaanmu. Seluruh tubuhku membeku. Aku menatapnya dengan tidak percaya. Lin Shuo sangat puas dengan reaksiku. Dia melemparkan bom besar lagi. Pernah bertemu denganku sebelumnya, kan? Tidakkah kau merasa ada perbedaan dengan sekarang? Dia menyentuh wajahnya dengan bangga. Benar. Liu yang menyuruhku membayar uang untuk melakukan sedikit penyesuaian pada wajahku sesuai dengan penampilan teman masa kecilnya. Sekarang, kemiripan antara aku dan dia bukan hanya pada mata. Seluruh wajah memiliki 90% kemiripan. Jadi, sebaiknya kau segera menyerah. Jangan menghalangi jalan. Aku gemetar karena marah. Aku ingin membantah. Tetapi aku tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Karena kegembiraan, aku tidak sengaja menggigit luka di mulutku. Sakit yang menusuk membuatku langsung sadar beberapa saat. Ini terlalu konyol. Bagaimana mungkin Liu Ruyan? Mengapa aku harus mempercayaimu? Aku hampir berteriak. Lin Shuo tersenyum. Perlahan mengeluarkan ponselnya. Tidak percaya? Liu tidak pulang sepanjang malam kemarin, kan? Apa kau tahu kenapa? Sambil berbicara, dia mencari sesuatu di ponselnya. Karena dia kemarin malam menemaniku. Dia membuka perusahaan media baru untukku. Kemarin kami berada di sana. Dia menjejalkan layar ponsel ke depan saya. Itu adalah foto selfie. Lin Shuo membuat tanda gunting di depan, tersenyum bahagia, tidak jauh di belakangnya di sofa. Duduk sosok yang sangat saya kenal, itu Liu Ruyan, meskipun agak buram. Namun di dinding latar belakang, dapat dengan jelas terlihat media. Dua kata besar, tidak tahu malu dan bodoh, kita berdua bisa dianggap orang yang sepemikiran. Hanya saja sekarang saya akan naik posisi, kamu akan dibuang, itu saja. Bagaimanapun, akulah pengganti yang lebih sempurna. Dia menyimpan ponselnya dan menepuk pundakku. Lalu bersiap untuk pergi. Saudaraku, semangat. Di mana-mana ada rumput yang harum. Oh ya,
Buah-buahan yang Liu Zong suruh saya antarkan ini. Hanya untuk mengingatkanmu, jadilah orang yang bermartabat dan pergi sendiri. Jika tidak, kamu harus memakai topi hijau ini. Ding dong. Pesan WeChat di ponsel berbunyi, itu dikirim oleh Lin Shuo. Dia mengirim lagi foto yang baru saja saya lihat. Foto dirinya dan Liu Ruyan. Di bawah foto itu ada kalimat tambahan. Saudaraku, semangat, saya duluan. Saya melihat foto itu, tanda gunting Lin Shuo dan senyum cerahnya menyilaukan seperti dua jarum yang menusuk mata saya. Dia pergi. Di villa hanya tersisa saya seorang diri. Saya merosot di sofa. Pikiran saya kacau balau. Pengganti? Bagaimana bisa saya menjadi pengganti? Pikiran saya seperti tali yang dilemparkan ke dalam bubur, riak demi riak kembali ke bertahun-tahun yang lalu. Kondisi keluarga saya tidak bisa dibilang kaya, tapi juga tidak buruk. Orang tua saya adalah guru SMP. Pemikiran mereka tradisional dan kuno. Harapan terbesar mereka pada saya adalah belajar dengan baik. Lulus ujian CPNS, menjadi guru dan menjalani hidup yang stabil. Jadi ketika saya lulus di Universitas Jiang, setelah saya punya pacar di tahun pertama, mereka langsung menghentikan uang saku saya tanpa berkata apa-apa. Alasannya adalah, mahasiswa harus belajar dengan baik, tidak punya uang. Pacar saya tentu saja putus dengan saya. Demi hidup dan sedikit harga diri yang konyol, saya pergi ke bar dekat sekolah untuk menjadi bartender paruh waktu. Di sanalah saya bertemu Liu Ruyan. Malam itu, suasana hatinya jelas sedang buruk. Duduk sendirian di bar, menuangkan minuman demi minuman ke dalam dirinya sendiri. Aku melihatnya hampir mabuk. Aku tidak tahan untuk menasihatinya beberapa patah kata. Akibatnya, dengan pengaruh alkohol, dia meraih pergelangan tanganku. Adik kecil, mahasiswa ya, matanya berbinar. Dengan sedikit rasa bersalah dan langkah yang ragu, kuliah di mana? Mau ikut kakak? Kakak akan membiayaimu, ucapnya. Sambil tidak tenang, jari-jarinya dengan lembut meluncur di telapak tanganku. Aku, seorang mahasiswa laki-laki polos. Di mana pernah melihat adegan seperti ini, wajahku langsung memerah sampai ke pangkal leher. Untungnya, teman sekamarnya tiba tepat waktu. Menyeret dan menariknya kembali ke asrama. Keesokan harinya, aku menerima telepon darinya. Di ujung telepon, suaranya lembut dan halus, terus-menerus meminta maaf kepadaku, mengatakan ingin mengajakku makan. Sebagai permintaan maaf, awalnya aku ingin mengatakan tidak perlu, tetapi dia bersikeras dengan keras. Benar-benar berbeda dari tadi malam. Aku masih pergi dengan gugup. Setelah makan, kami baru menyadari bahwa ternyata kami dari sekolah yang sama. Aku mahasiswa tahun kedua. Dia adalah senior tahun keempat yang akan segera lulus. Dia tidak perlu khawatir tentang masa depan seperti mahasiswa biasa. Perusahaan ayahnya sudah menunggunya untuk mengambil alih. Dia berkata datang ke sekolah ya datang ke sekolah, ingin bekerja ya pergi bekerja. Saat itu aku merasa bahwa perbedaan antara orang dan orang lebih besar daripada perbedaan antara orang dan anjing. Setelah itu, dia menjadi pelanggan tetap di sekolah kami, menemaniku makan di kantin, menemaniku berjalan-jalan di kampus. Kami secara alami bersama. Pada hari kelulusannya, dia berpidato di atas panggung sebagai lulusan berprestasi. Penuh kemuliaan dan tak terbatas. Di pesta malam, dia menggandeng tanganku. Memperkenalkan kepada semua teman dan koleganya, ini pacarku, Qin Fen. Sangat tampan, sangat baik padaku. Dia terus memujiku. Membuatku tidak tahu harus meletakkan tanganku di mana. Kemudian aku juga lulus. Dia melambaikan tangannya. Langsung memberiku stempel pribadi, membiarkanku menemaninya bekerja. Aku membawanya menemui orang tuaku yang kuno. Dia juga membawaku menemui keluarganya. Orang tuanya sangat berpikiran terbuka. Mengatakan asalkan putri mereka menyukainya. Semuanya berjalan lancar dan luar biasa. Kami mendaftar pernikahan. Menikah. 1 tahun setelah menikah, kami memiliki seorang putri bernama Ling Ling. Hari-hari kita selalu manis. Aku masih ingat sekali waktu pergi ke Nancheng, putriku. Di pavilion Kuising di Kuil Fuzi, dia menarikku untuk meminta jodoh. Setelah selesai meminta, dia menatapku dengan serius dan bertanya, Qin Fen, apakah kita akan selalu bersama? Apakah kita akan punya anak sendiri? Aku tersenyum dan mencubit hidungnya. Tentu saja. Kita akan selalu bersama. Kalau soal anak, jika tidak punya uang, ya sudahlah. Kita tidak mampu membesarkannya. Kita hanya bisa bergantung padamu. Dia langsung membusungkan dadanya. Dia menepuk dadanya dengan keras. Tidak apa-apa, keluargaku kaya. Aku yang akan menafkahi. Kamu bertugas untuk cantik saja. Waktu itu aku bercanda padanya. Kalau begitu, aku jadi makan gaji buta dong? Kalau suatu hari kamu tidak baik padaku atau anak kita, aku hanya bisa kabur membawa anak. Semakin manis kenangan itu, semakin menyakitkan kenyataan. Aku tiba-tiba terbangun dari lamunan. Seolah seseorang menyiramkan seember air es dari kepala hingga kaki. Saat-saat manis yang kukira cinta itu, sekarang terlihat seperti penipuan yang direncanakan dengan matang. Hanya karena mataku. Mirip dengan cinta pertama yang sudah meninggal itu.
Aku mengangkat ponselku, melihat foto yang menyilaukan itu. Hatiku tenggelam sedikit demi sedikit. Lin Shuo sudah pergi. Villa itu sunyi senyap. Aku terduduk lemas di sofa, berulang kali memperbesar foto itu. Wajah Lin Shuo yang tersenyum cerah, sosok Liu Ruyan yang buram di belakangnya, dan yang paling menyakitkan. Tulisan, media. Aku meraih ponselku. Tanpa sadar, aku membuka akun video pendekku. Jutaan penggemar, kisah cinta Qin Fan mengejar istrinya. Foto profilnya adalah foto aku dan Liu Ruyan. Dia bersandar di bahuku, tersenyum seperti anak kecil. Video terbaru masih diunggah 2 hari lalu. Isinya aku membuat sarang burung walet di dapur untuknya. Keterangannya, istriku bekerja keras. Suami memberimu suplemen. Di bawahnya ada puluhan ribu komentar. Kak Fan menyebarkan makanan anjing lagi. Kapan aku bisa menemukan suami dewa seperti Kak Fan? Sudahlah, sudahlah. Aku rela makan gaji buta seumur hidup. Aku melihat ke layar, pada diriku yang tersenyum lebar, dan merasa sangat ironis. Suami dewa apa? Kehidupan sehari-hari yang manis apa? Itu hanyalah badut yang diperankan dengan hati-hati. Pengganti yang tidak bisa dilihat? Tidak, aku tidak bisa mempercayainya begitu saja. Kata-kata sepihak dari tetangga. Aku butuh bukti. Aku butuh bukti yang bisa membuatku benar-benar menyerah. Aku tidak berani langsung menelepon Liu Ruyan. Aku takut mendengar jawaban yang tidak ingin ku dengar. Lebih takut lagi dia akan menipuku dengan kebohongan. Jariku meluncur di buku telepon untuk waktu yang lama, akhirnya berhenti pada sebuah nama, Ning Junmeng. Sahabat terbaik Liu Ruyan, teman sejak kecil. Jika di dunia ini, siapa yang paling mengerti Liu Ruyan, itu pasti dia. Telepon dipanggil keluar. Berdering beberapa kali sebelum diangkat. Halo, Qin Fan? Tamu langka, kenapa tiba-tiba meneleponku? Suara ceroboh Ning Junmeng terdengar dari gagang telepon. Aku memaksakan diri untuk mengeluarkan nada yang terdengar normal. Tidak ada apa-apa, hanya ingin bertanya apakah kamu sudah makan. Apa yang kamu sibuk lakukan akhir-akhir ini? Baru saja selesai makan. Apalagi yang bisa dilakukan selain makan dan menunggu mati? Justru kamu, kenapa hari ini tidak membuat video pamer kemesraan? Para netizen sudah menunggu. Dia bercanda di ujung telepon sana. Aku tertawa kering, tapi jantungku berdebar kencang. Aku menarik napas dalam-dalam, berputar-putar lama, akhirnya mengarahkan topik ke jalur yang benar. Junmeng, aku ingin bertanya sesuatu padamu, kamu harus mengatakan yang sebenarnya padaku. Serius sekali. Dulu, apakah Liu Ruyan punya teman masa kecil yang kemudian meninggal? Saat aku mengucapkan kalimat ini, telapak tanganku sudah penuh dengan keringat dingin. Ujung telepon sana terdiam sesaat, kemudian terdengar tawa jujur Ning Junmeng. Kenapa tiba-tiba menanyakan ini? Dia tertawa terbahak-bahak. Memang ada hal seperti itu. Aku pikir kamu sudah tahu sejak lama, hatiku langsung tenggelam ke dasar. Ning Junmeng masih berbicara di sana, nadanya penuh dengan kenangan yang menyenangkan. Liu Ruyan masih bersekolah. Waktu itu, tidak lama sebelum pergi ke bar untuk minum, dia juga menyatakan cintanya pada teman masa kecilnya itu. Rasanya ada sesuatu yang meledak di otakku. Menyatakan cinta sebelum mengenalku, kata-kata Ning Junmeng. Kata-kata Ning Junmeng, seperti dua palu besi, menghancurkan harapan terakhirku menjadi berkeping-keping. Halo, Qin Fan, kamu masih mendengarkan? Suaraku serak, tidak seperti diriku. Terima kasih sudah memberitahuku, Junmeng. Kita selalu berteman. Setelah berbicara, aku tidak menunggunya mengatakan apapun dan segera menutup telepon. Sebelum menutup telepon, aku sepertinya mendengar dia bergumam sesuatu di ujung sana. Tidak jelas. Ya, tidak jelas. Hal sepenting ini. Aku, sebagai suaminya, ternyata orang terakhir yang tahu. Lucu. Sungguh lucu. Aku tidak rela. Aku masih tidak rela. Dengan tangan gemetar, aku memutar nomor yang paling aku kenal. Itu Liu Ruyan. Telepon tersambung. Suaranya yang dingin namun sedikit lelah terdengar. Halo? Ada apa, Ruyan? Sedang apa? Aku berusaha membuat suaraku terdengar seperti biasa. Sedang rapat di perusahaan. Sibuk. Katakan cepat. Itu, hari ini ada yang mengirim buah-buahan. Prem hijau. Prem hijau itu. Aku mencoba bertanya, apakah kamu yang menyuruh mereka mengirimnya? Ada apa? Dia balik bertanya, memang dikirim sesuai permintaanku. Tidak cocok dengan seleraku. Rasanya seperti jarum menusuk hatiku. Ternyata dia masih ingat aku punya sariawan. Namun perhatian ini, saat ini, membuatku merasa sangat jijik. Apakah karena dia peduli padaku? Atau karena dia peduli pada wajah yang mirip orang lain? Aku mengumpulkan seluruh keberanianku dan menanyakan pertanyaan paling mematikan itu. Ruyan, apakah kamu pernah menyukai teman masa kecilmu itu? Yang sudah meninggal itu? Di ujung telepon sana, ada keheningan yang panjang. Setiap detik, terasa seperti satu abad. Tepat ketika aku mengira dia tidak akan menjawab, dia akhirnya berbicara. Tidak pernah menyukainya. Sudah mati ya sudah.
Aku malah senang dia mati. Qin Fen, orang yang paling aku sukai hanya kamu. Mendengar penolakannya yang tegas, mendengar kalimat, aku malah senang dia mati. Aku malah merasa seluruh tubuhku dingin. Terlalu palsu. Ini sama sekali bukan penjelasan. Itu alas kaki. Itu hati nurani yang bersalah. Itu keras kepala. Sahabat baik pun mengakuinya secara langsung, dia masih berbohong padaku. Aku tidak tahan lagi mendengarnya. Aku tidak bisa mendengar satu kata pun dari yang berikutnya. Aku tahu. Aku buru-buru mengatakan sesuatu. Langsung menutup telepon. Setelah menutup telepon, aku melihat nama Liu Ruyan di layar ponsel. Aku hanya merasa pusing. Aku melewati siang hari tanpa makan seteguk pun. Pikiranku kacau, penuh dengan wajah Lin Shuo yang menyebalkan dan kata-kata yang dia ucapkan. Tidak, aku harus menjemput Ling Ling. Dalam perjalanan mengemudi ke taman kanak-kanak. Hanya ada satu pikiran di benakku, aku bisa melepaskan segalanya. Tetapi selama 6 tahun ini, Ling Ling aku besarkan sendiri, dia adalah satu-satunya batasku. Menjemput Ling Ling. Si kecil seperti burung kecil yang bahagia, dengan antusias berbagi hal-hal menarik di taman kanak-kanak denganku. Aku menyentuh kepalanya. Hatiku begitu lembut. Saat menunggu lampu merah, aku berpura-pura bertanya dengan santai padanya. Ling Ling, ayah ingin bertanya sesuatu padamu, jika kamu harus memilih antara ayah dan ibu. Kamu ikut siapa? Ling Ling sedang bermain dengan jari-jarinya, mendengar itu dia mengangkat kepalanya. Di mata besarnya yang sangat mirip denganku tidak ada keraguan sedikit pun. Tentu saja aku ikut ayah. Ayah adalah ayah terbaik di dunia. Hatiku seperti tertabrak sesuatu dengan keras, terasa asam dan penuh. Aku menahan emosiku dengan kuat. Terus bertanya, kalau ikut ayah, mungkin tidak bisa tinggal di rumah sebesar ini lagi. Dan tidak bisa bersekolah di taman kanak-kanak yang bagus ini lagi. Makanannya mungkin juga tidak seenak sekarang. Apakah kamu masih mau? Alis kecil Ling Ling berkerut, seolah sedang berpikir dengan sangat serius. Kemudian dia mendekat dan mencium pipiku dengan keras. Asalkan bersama ayah, aku bersedia melakukan apa saja. Makanan yang tidak enak, kalau dimakan bersama ayah, juga bisa menjadi enak. Cukup, hanya dengan kata-kata ini, sudah cukup. Sesampainya di rumah, aku masuk ke dapur dan membuat banyak sekali masakan untuk pertama kalinya. Semuanya adalah makanan kesukaan Ling Ling, babi asam manis, sayap ayam kola, juga kentang goreng. Setelah makan malam, aku juga mengeluarkan es krim rasa stroberi yang sudah lama dia impikan dari lemari es. Tapi Liu Ruyan selalu tidak mengizinkannya makan terlalu banyak. Makanlah, ayah izinkan. Hari ini makanlah sebanyak yang kamu mau. Melihat putriku makan dengan gembira dengan mulut penuh krim, sedikit kesedihan yang tersisa di hatiku juga menghilang. Ternyata, seperti yang dikatakan Ling Shuo, selama 3 hari berturut-turut, Liu Ruyan tidak kembali, tidak ada panggilan telepon, tidak ada pesan. Sebaliknya, Ling Shuo, seperti jam kerja, mengirimiku yang baru setiap hari. Laporan pertempuran, semuanya foto dirinya dan Liu Ruyan di perusahaan baru itu, meskipun tidak ada tindakan intim yang berlebihan. Tetapi deklarasi bahwa dia ada di sana, dan aku tidak ada di sana, lebih menyakitkan daripada kata-kata apapun. Di foto, Liu Ruyan kadang-kadang melihat dokumen, kadang-kadang berbicara dengan orang-orang. Dan Ling Shuo selalu dapat menemukan sudut pandang yang sangat baik untuk membingkai dirinya dan dia bersama-sama, dengan senyum kemenangan di wajahnya. Dia juga menambahkan teks, manajer Liu benar-benar bekerja keras untuk perusahaan kita. Kak Qin, jangan khawatir. Aku akan menjaganya dengan baik. Aku melihat ponselku, merasa seperti lelucon besar. Pada malam hari keempat, Ling Ling sudah tertidur. Aku berbaring di tempat tidur. Berbolak-balik, cukup sudah, ini harus diakhiri. Aku membuka kotak obrolan dengan Liu Ruyan, dan mengirim foto selfie yang pertama kali dikirim Lin Shuo kepadaku. Yaitu, dia membuat tanda gunting, dan Liu Ruyan di sofa di belakangnya. Aku mengetik. Kamu menemaninya bekerja di perusahaan baru? Hampir langsung dibalas, Liu Ruyan. Ya, ini pekerjaan normal, mendekorasi perusahaan baru, mempersiapkan semua hal untuk perusahaan baru. Jangan terlalu banyak berpikir, tidak ada masalah. Aku mencibir. Dan terus mengetik, kamu benar-benar murah hati, memberikan sebuah perusahaan. Kali ini, kotak dialog sunyi untuk waktu yang lama. Setelah beberapa menit, dia membalas, bagaimana kamu tahu? Melihat 5 kata ini, api terakhir di hatiku padam sepenuhnya, dia merasa bersalah. Dia tidak bertanya mengapa aku tahu, dia dan Lin Shuo bersama, tetapi bertanya bagaimana aku tahu. Tentang memberikan perusahaan, ternyata di hatinya. Bekerja dengan seorang pria sampai larut malam bukanlah apa-apa. Tetapi memberikan sebuah perusahaan adalah sesuatu yang perlu disembunyikan dariku. Aku tersenyum mengejek. Dan membalas beberapa kata terakhir, tidak apa-apa, tidur. Setelah mengetahui semuanya secara kebetulan, aku mematikan ponselku dan melihat langit-langit. Semalaman aku tidak bisa tidur. Jika kau ingin aku menyerah, maka aku akan pergi. Untuk apa lagi berakting drama cinta yang pendek umur? Aku, Qin Fen, tidak mau lagi melayani.
Aku menatap lampu gantung di langit-langit sepanjang malam. Ketika sinar matahari pertama masuk melalui celah tirai dan menyinari wajahku, aku berbalik dan duduk. Cukup sudah. Apa itu pengganti? Apa itu menyerah? Aku tidak mau bermain lagi. Aku mengendap-endap masuk ke kamar Ningning. Si kecil tidur nyenyak, mulutnya sedikit cemberut, seperti bakpao merah muda. Aku membungkuk dan dengan lembut meniup telinganya. Ningning, bangun, ayah akan membawamu ke tempat yang bagus. Ningning. Ningning membuka mata dengan linglung. Sambil mengucek mata, dia berkata, "Ayah, ini masih gelap." Aku merendahkan suara, menggunakan nada yang mendesak dan penuh semangat, dan berkata kepadanya, "Apakah kamu ingin pergi ke tempat yang tidak perlu masuk taman kanak-kanak, di mana setiap hari bisa menunggang kuda dan makan banyak sekali es krim? Taman kanak-kanak?" Otak kecil Ningning langsung jernih. Dia tiba-tiba duduk, matanya membulat. "Ayah, apakah kamu serius? Tidak perlu sekolah?" "Tentu saja serius." Aku mengedipkan mata padanya. "Apa gunanya sekolah? Membuatmu menjadi selebriti internetku? Kita pergi ke Nancheng, berlibur selama sebulan. Bersenang-senang sepuasnya. Oke, oke." Wajah kecil Ningning langsung memancarkan senyum cerah. Kegembiraannya itu lebih dari menerima angpau besar saat tahun baru. Beres. Kami berdua seperti agen rahasia yang menjalankan misi rahasia. Dengan cepat mengemasi barang bawaan, aku memasukkan pakaianku dan Ningning ke dalam 2 koper besar. Mainannya, peralatan siaran langsungku, tidak ada yang tertinggal. Berjalan ke ruang tamu. Aku mengeluarkan selembar kertas memo dari laci, mengambil pena, dan menulis 4 karakter besar dengan indah. Melarikan diri. Salah baca. Aku melempar kertas itu dengan santai ke atas meja kopi yang penuh dengan buah-buahan hijau dan merasa bahwa keempat karakter ini. Sialan, keren sekali. Sebelum pergi, aku mengeluarkan kartu itu dari dompetku. Kartu ponsel yang sudah 6 tahun kupakai, tanpa ragu kupatahkan menjadi 2 dengan alat pemotong kertas. Selamat tinggal. Liu Ruyan, selamat tinggal. Selamat tinggal, sangkar mewah yang telah memenjarakanku selama 6 tahun ini. Dalam perjalanan ke bandara, Ningning dengan gembira menempel di jendela mobil, bertanya tanpa henti dengan penuh semangat. "Ayah, apakah di Nancheng ada gajah?" "Ada." "Apakah ada merak juga?" "Ada juga." "Wah, apakah kita bisa membawa pulang gajah dan merak?" Aku tersenyum dan mengelus kepalanya. "Tidak bisa. Mereka punya rumah sendiri, sama seperti aku. Aku juga harus mencari rumah untukku dan Ningning." Tiket pesawat hari itu ke Nancheng, kelas utama. Ini terakhir kalinya aku menggunakan uang Liu Ruyan. Saat pesawat lepas landas, dorongan kuat terasa. Aku melihat kota di luar jendela yang semakin mengecil, tanpa sedikit pun rasa rindu di hatiku. Hanya perasaan lega yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Tidak masalah, anggap saja relaksasi. Lebih dari 2 jam kemudian, pesawat mendarat di Bandara Internasional Kunming Changshui. Aroma rumput dan tanah yang lembab menerpa wajahku. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku merasa paru-paruku pun menjadi lebih bersih. Tempat kami menginap adalah sebuah homestay di desa yang sudah kupesan secara online sebelumnya. Pemilik dan istrinya adalah pasangan parubaya yang sangat jujur. Melihatku membawa Ningning, mereka sangat antusias. Membantu membawa barang bawaan dan membawakan buah-buahan yang baru dipetik. Ningning benar-benar bebas. Mengejar seekor anjing kuning besar di halaman, tawanya renyah seperti lonceng angin. Melihatnya tanpa beban. Sedikit kegelapan terakhir di hatiku yang disebabkan oleh pengkhianatan juga benar-benar lenyap. Langit di sini sangat biru, awan sangat putih. Aku dan Ningning berdiri di halaman homestay. Melihat Gunung Changshan di kejauhan, aku merasa semua yang terjadi sebelumnya hanyalah mimpi konyol. "Ayah." Aku dan Ningning benar-benar bersenang-senang. Siang hari pergi berkuda di padang rumput. Si kecil duduk di depanku, tertawa terbahak-bahak saat kuda itu melompat. Tawa renyahnya bergema di padang rumput yang luas. Kami memberi makan rumput kepada sapi dan domba yang jinak. Tangan kecil Ningning memegang segenggam rumput hijau, dengan hati-hati memberikannya ke mulut domba. Dia merasa gugup sekaligus bersemangat. Semua masalah dan kesedihan yang terakumulasi di dalam sangkar mewah itu telah tersapu bersih oleh langit biru, awan putih, dan udara segar di sini. Aku pikir, hari-hari seperti ini akan terus berlanjut, tapi aku tidak tahu. Tepat saat aku dan Ningning menikmati kebebasan, sebuah badai sedang terjadi di provinsi Jiang ribuan mil jauhnya, dan pusat badai itu adalah istriku yang kutinggalkan. Liu Ruyan. Semuanya dimulai 2 hari kemudian, ketika guru Li dari taman kanak-kanak menyadari bahwa Ningning tidak masuk sekolah selama 2 hari berturut-turut. Ini tidak biasa bagi Liu Zining yang tidak pernah terlambat atau pulang lebih awal. Dia pertama-tama menelepon nomor saya, tetapi yang terdengar hanyalah nada pemberitahuan dingin. "Nomor yang Anda tuju tidak aktif." Guru Li tertegun sejenak, mengira dia salah menelepon, dan memeriksanya lagi. Hasilnya tetap sama. Tanpa daya, dia hanya bisa menelepon nomor di kolom kontak darurat. Ketika telepon tersambung, Liu Ruyan sedang mengadakan rapat tingkat tinggi grup yang penting.
Dia melihat ke teleponnya. Panggilan dari guru Li Taman kanak-kanak muncul, dan alisnya tanpa sadar berkerut. Dia menekan tombol bisu. Dia tidak menjawab, tetapi tak lama kemudian, telepon berdering lagi. Liu Ruyan merasakan sedikit ketidaksabaran dan berkata kepada orang-orang di ruang rapat, "Maaf." Dia mengambil telepon dan berjalan keluar. "Halo, Guru Li? Ada apa?" Nada bicaranya mengandung sedikit ketidaksenangan karena terganggu. "Presiden Liu. Maaf mengganggu Anda. Begini, Zining tidak masuk sekolah hari ini dan kemarin. Saya juga tidak bisa menghubungi Tuan Qin. Tertulis nomor tidak aktif. Jadi, saya ingin bertanya kepada Anda. Apakah anak itu tidak enak badan?" Alis Liu Ruyan semakin berkerut. "Nomor tidak aktif?" Dia menutup telepon dan segera mencari namaku di buku alamat dan menelepon. "Nomor yang Anda tuju tidak aktif." Nada yang sama persis membuat sedikit ketidaksenangan di hati Liu Ruyan langsung berubah menjadi firasat buruk. Dia segera membuka WeChat dan mengirimiku pesan. Tetapi, tanda seru merah muncul. "Pihak lain telah menghapus Anda." Wajah Liu Ruyan langsung pucat. Dia tidak peduli dengan rapat lagi, meraih kunci mobil dan bergegas keluar. Sepatu hak tinggi menginjak lantai yang bersih, mengeluarkan suara yang mendesak dan panik. Dia bergegas pulang. Sepanjang jalan, dia mengemudi dengan sangat cepat. Perasaan gelisah di hatinya menjadi semakin kuat. Gerbang villa tidak terkunci. Dia mendorong pintu hingga terbuka, dan yang membekukan dirinya adalah keheningan yang mematikan. "Qin Fen? Ning Ning?" Dia berteriak 2 kali, tetapi yang ada di rumah kosong hanyalah gema suaranya. Dia bergegas ke lantai 2, pertama-tama membuka kamar Ning Ning, yang di dalamnya rapi. Tetapi beberapa mainan dan pakaian favorit Ning Ning hilang, hatinya tenggelam, dan dia berlari kembali ke kamar tidur utama kami. Di kamar tidur, di lemari saya, dia bersandar di kusen pintu. Pikirannya kosong, dia berjalan menuruni tangga dengan linglung, matanya menatap kosong ke ruang tamu. Akhirnya, pandangannya tertuju pada catatan yang saya lempar di atas meja kopi, kertas itu. Itu diletakkan di atas tumpukan buah hijau yang dia suruh orang kirim. Dia berjalan mendekat dan mengambil catatan itu dengan tangan gemetar. Di atasnya hanya ada 4 karakter besar yang saya tulis dengan gaya kaligrafi, "Putus total." Saat itu, semua kekhawatiran, kebingungan, benar saja, semuanya meledak di dada Liu Ruyan, berubah menjadi amarah yang membara. Tangannya memutih karena kekuatan, dan kertas yang bertuliskan kata-kata kejam itu diremas hingga berubah bentuk. Raungan marah keluar dari tenggorokannya, dengan sedikit getaran yang tidak dia sadari. "Kamu gila bermain media sosial, ya? Berani-beraninya kamu kabur dengan anakku?" Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Wajahnya yang cantik terdistorsi karena amarah. "Sebaiknya kamu bersembunyi dengan baik." Dia menggertakkan gigi. Setiap kata seolah keluar dari sela-sela giginya. "Jangan sampai aku menangkapmu. Jika aku menangkapmu, aku akan mengurungmu dan membuatmu berlutut di atas keyboard." Aku tidak percaya. Hidupku di Nancheng, nyaman seperti mimpi yang tak ingin kubangunkan. Bagaimanapun juga, pada dasarnya saya adalah seorang pembuat konten, akun dengan jutaan pengikut tidak boleh disia-siakan begitu saja. Yang lebih penting lagi, saya ingin merekam kehidupan baru saya dan Ning Ning. Jadi, saya mengeluarkan peralatan live streaming dan kamera saya. Di lensa ada langit biru yang cerah, padang rumput tak berujung. Saya membawa Ning Ning berlari kencang di atas kuda. Dia duduk di depan saya, tubuh kecilnya naik turun mengikuti langkah kuda, dan kedua tangannya melambai-lambai. Tawa renyah terdengar jauh, dan ada juga gambar kami di dekat api unggun di halaman homestay, bersiap untuk barbeque. Saya menyalakan api dengan kikuk, mata saya berair karena asap, Ning Ning tertawa terbahak-bahak di samping. Ini semua adalah hal-hal yang belum pernah ada di video saya sebelumnya. Dulu saya adalah suami rumahan eksklusif wanita kaya. Adalah pria yang menjaga dapur dan personal Liu Ruyan. Sedangkan sekarang, saya di lensa. Adalah ayah Ning Ning, seorang manusia yang bebas dan hidup. Saya mengedit semua materi ini bersama-sama dan menambahkan lagu rakyat dengan ritme yang ceria. Awal video. Akhir dari senyum polos Ning Ning adalah aku dan dia duduk berdampingan di rerumputan. Melihat siluet matahari terbenam di kejauhan. Setelah selesai mengedit video, hari sudah gelap. Asap mengepul dari panggangan di halaman. Tusuk sate berdesis di atas bara. Tetesan minyak jatuh ke api. Memercikan api kecil. Aku membuka sekaleng bir dan menuangkan segelas susu untuk Ning Ning. "Ning Ning," aku menyesap bir dingin, dan seluruh tubuhku terasa nyaman. "Ayah berulang tahun besok, tidakkah kamu memberiku hadiah?" Ning Ning sedang menggerogoti sayap ayam panggang. Mulutnya penuh minyak. Dia mendengar kata-kataku dan memiringkan kepala kecilnya untuk berpikir lama. Kemudian dia berkata dengan ekspresi sedih, "Aku tidak punya uang." Aku sengaja menggodanya. "Tidak punya uang tidak bisa. Ayah akan tidak senang jika tidak ada hadiah." Matanya berputar. Tiba-tiba dia mendekat dan mengecup pipiku. Mengecupku dengan keras. Sensasi berminyak dari daging panggang langsung menyebar di pipiku. Aku pura-pura jijik dan menyeka wajahku, mengerutkan kening dan berkata,
Mulut penuh minyak. Aku tidak suka hadiah ini. Sebenarnya di hatiku, aku sudah sangat senang. Ini membuatku merasa lebih hangat daripada hadiah berharga apapun yang diberikan Liu Ruyan kepadaku. Ningning melihat ekspresiku yang jijik. Mulut kecilnya cemberut. Aku tidak punya hadiah lain jika kamu tidak menyukainya. Aku tertawa terbahak-bahak. Aku menariknya ke dalam pelukanku dan mencium keningnya dengan keras. Setelah selesai makan barbeque, aku berbaring di kursi gelada di penginapan dan mengeluarkan ponselku, melihat video yang baru saja diedit. Aku mengangguk puas. Aku memberi judul video itu, Selamat Tinggal Masa Lalu. Memulai kehidupan baru. Jaket katunku, tanpa berpikir panjang, aku langsung mengklik unggah. Sebagai seorang blogger dengan jutaan penggemar, segera setelah videoku diposting, data di belakang layar mulai melonjak dengan gila-gilaan. Tapi aku tidak terlalu peduli. Aku melempar ponselku ke samping dan mulai menangkap kunang-kunang bersama Ningning. Aku tidak tahu, saat aku dan Ningning bersorak untuk beberapa kunang-kunang, videoku telah memicu keributan besar di internet. Bagian komentar meledak. Sial, Pen Chang sudah bercerai. Judul ini mengandung banyak informasi. Selamat tinggal masa lalu. Selamat tinggal istri kaya, akhirnya berani melawan, ini baru pria sejati. Apakah hanya aku yang penasaran di mana ini? Pemandangannya sangat indah, minta alamatnya. Tentu saja, di antara komentar-komentar ini, terselip seorang pengunjung istimewa. Liu Ruyan yang berada ribuan kilometer jauhnya di Jiangxiang juga melihat video ini. Dia memang penggemar saya. Begitu notifikasi di ponsel berbunyi, dia langsung mengklik masuk. Ketika dia melihat di video, wajah yang tersenyum lebar itu, dan ekspresiku yang berulang-ulang, jari-jarinya yang memegang ponsel. Tanpa sadar menegang, dia berulang kali menjeda dan memperbesar. Seperti detektif sungguhan, dengan cermat mengamati setiap detail dalam video. Akhirnya, tatapannya terpaku pada sebuah gambar. Itu adalah gambar diriku dan Ningning di depan pintu penginapan. Di latar belakang, ada beberapa baris bambu khas setempat dan sebuah batu tinta berbentuk unik. Dia segera membuka komputer dan memasukkan beberapa kata kunci di kotak pencarian. Nancheng, penginapan khas. Zuliba, batu tinta, satu demi satu gambar muncul. Dia dengan sabar membolak-balik beberapa halaman. Sudut bibir Liu Ruyan tidak bisa ditahan. Aku dan Ningning tamat. Semalam tanpa mimpi, sinar matahari pagi di Nancheng menembus celah tirai, dengan lembut menyinari wajahku. Hangat dan nyaman. Aku dengan linglung membalikkan badan, merasakan ada sumber panas kecil di sampingku yang menyusup ke sana kemari. Itu Ningning, lengan kecilnya masih melingkari dadaku, tidur dengan pipi yang merah merona. Mulutnya masih mengecap-ngecap, tidak tahu mimpi indah apa yang dia lihat. Aku tersenyum. Hatiku terasa lembut. Hari ini adalah hari ulang tahunku, tidak ada hadiah mahal. Tidak ada pesta mewah, tetapi ada putri di sisi, ada kedamaian sesaat ini. Cukup sudah, tepat ketika aku hendak bermalas-malasan di tempat tidur sebentar, suara ketukan pintu yang keras dan tergesa-gesa tiba-tiba terdengar. Pak, suara itu berat dan nyaring, seperti memukul pintu dengan tinju. Seluruh pintu kayu bergetar. Ningning di pelukanku terkejut dan langsung membuka matanya. Tubuh kecilnya menyusut ke dalam pelukanku, dengan suara yang mengandung isak tangis. Ayah, ada yang mengetuk pintu. Ketukannya sangat keras. Jangan-jangan orang jahat. Jangan tidur. Tangan kecilnya mencengkeram erat piyamaku, seluruh tubuhnya gemetar. Aku terkejut dengan suara keras yang tiba-tiba ini. Benar-benar terkejut, kantukku langsung hilang sebagian besar, dan amarah juga ikut melonjak. Sambil menenangkan punggung Mingming, aku mengomel dengan tidak sabar ke arah pintu. Siapa ini? Kenapa mengetuk pintu begitu keras? Tidak bisakah pelan sedikit? Sungguh, bahkan di hari ulang tahunku aku tidak bisa tidur nyenyak. Begitu aku selesai berbicara, aku mendengar suara keras, gedebuk. Pintu kayu yang terlihat cukup kokoh itu, ditendang roboh dari luar dengan paksa, serpihan kayu beterbangan. Sinar matahari langsung masuk menyilaukan, sosok familiar dengan cahaya latar belakang, terbungkus amarah yang mengerikan. Seperti dewa pembunuh, berdiri begitu saja di depan pintu. Aku baru saja mengangkat kepalaku. Belum sempat melihat wajah orang itu dengan jelas, pikiranku masih linglung. Sosok itu sudah bergerak. Dengan beberapa langkah cepat, dia bergegas ke sisi tempat tidur, aku hanya merasakan kulit kepalaku sakit yang luar biasa. Kekuatan besar mencengkeram telingaku. Melemparku dari tempat tidur dengan paksa. Aku sangat ketakutan hingga mataku berkunang-kunang. Seluruh tubuhku jatuh berlutut dengan menyedihkan di karpet di sisi tempat tidur, hawa dingin menusuk tulang menjalar dari atas kepala hingga seluruh tubuh. Akhirnya aku melihat wajah itu dengan jelas. Itu istriku, Liu Ruyan. Wajahnya yang cantik saat ini tidak memiliki sedikit pun warna. Penuh dengan es, mata yang pernah sangat kucintai itu, membara dengan amarah yang besar. Seolah ingin menelanku hidup-hidup. Dia menatapku dari atas, setiap kata keluar seolah-olah dari sela-sela giginya. Dengan perintah yang tidak bisa dibantah, berlutut, aku menatap ekspresinya yang sangat marah. Wajahnya penuh keseriusan, otakku belum bereaksi,
Tubuhku sudah melakukan gerakan yang paling jujur. Lututku lemas, aku tanpa sadar langsung berlutut tegak. Mulutku berkata di luar kendali, "Istriku, aku salah, jangan menakuti anak itu." "Tenang, tenang, harus tenang." Suaraku membawa getaran yang bahkan tidak kusadari sendiri. "Masih menakuti anak?" Liu Ruyan mencibir, tawanya lebih dingin dari es di musim dingin. "Kamu sudah membawa anak kabur. Sekarang kamu bilang padaku menakuti anak? Jika aku tidak mengejar, anakku sudah tidak ada." Suaranya tiba-tiba meninggi, dengan sedikit nada marah yang tajam, "Anak yang dilahirkan ibumu dengan susah payah selama 10 bulan. Diculik olehmu, binatang buas." Suaranya tiba-tiba meninggi, dengan sedikit getaran tajam. "Anak yang susah payah kulahirkan selama 10 bulan, malah diculik oleh bajingan sepertimu. Aku tidak tahan ini." Aku dimarah habis-habisan olehnya, namun tetap saja merasa nyaman sesaat. Suara campur tangan itu lemah dan tak berdaya. "Ningning bilang sendiri ingin ikut ayah pergi. Dia tidak mau ikut ibu." Kata-kataku belum selesai. Si pengkhianat kecil yang tadi meringkuk di belakangku di tempat tidur, gemetar ketakutan, tiba-tiba bergerak. Ningning menjulurkan kepala kecilnya dari dalam selimut. Sepasang mata besarnya pertama-tama menatapku dengan ragu, lalu beralih ke Liu Ruyan yang tampak membunuh di pintu. Hanya dalam sedetik, wajah kecilnya berubah dari ketakutan menjadi ekstasi. "Ibu." Dia tiba-tiba bangkit dari tempat tidur, berguling dan merangkak ke sisi tempat tidur, mengulurkan tangan kecilnya meminta Liu Ruyan untuk menggendongnya. "Ibu, aku mau ikut ibu. Jangan dengarkan ayah bicara omong kosong. Yang paling kusukai adalah ibu." Suaranya nyaring dan artikulasinya jelas. Penuh dengan ketulusan dari lubuk hati. Aku benar-benar bodoh. Aku dengan kaget melihat anak kandungku yang sedetik sebelumnya mengatakan bahwa dia rela melakukan apa saja asalkan bersama ayah, ini justru memeluk erat kaki Liu Ruyan. Mengangkat wajah kecilnya, dengan ekspresi setia. Mulutku ternganga. Satu kata pun tidak bisa kuucapkan. Hati ini seperti ditusuk dengan kejam oleh gadis kecil ini. Penasaran sekaligus lucu. Ekspresi dingin di wajah Liu Ruyan sedikit mencair, digantikan oleh ekspresi puas seorang pemenang. Dia membungkuk, langsung mengangkat Lingling dan mencium pipi kecilnya. "Anak kesayanganku, Lingling, memang pintar." Dia memeluk Lingling. Menatapku dari atas dengan tatapan menghina. Nadanya penuh dengan penghinaan. Tidak seperti seseorang yang tidak tahu berterima kasih. Aku merasa wajahku panas membara. Liu Ruyan akhirnya melepaskan tangannya dari rambutku. Nadanya masih dingin. Tanpa sedikit pun emosi. "Jangan berlutut lagi. Bangun. Pergilah." Aku merasa seperti mendapat amnesti. Seperti ayam jantan yang kalah bertarung. Dengan lesu aku bangkit dari tanah. "Pergi." Artinya dia menyuruhku kembali. Ya, membuat keributan sebesar ini, aneh kalau aku tidak ditangkap dan diadili. Sambil menggosok lututku yang mati rasa, aku buru-buru berkata, "Ruyan, tunggu aku beres-beres. Aku akan segera kembali bersamamu. Tunggu sebentar." Aku beres-beres dengan cepat. Lagi pula, aku membawa banyak pakaian ke sini. Tidak mungkin semuanya dibuang di sini, kan? Liu Ruyan memeluk Lingling, mendengar kata-kataku seperti mendengar lelucon terbesar. "Berkemas apanya?" Dia melotot padaku. "Dingin sekali, mau dipukul lagi, ya?" "Berkemas? Lalu malam ini menginap di mana?" Aku tertegun. Gerakan berkemas membeku di tempat. "Maksudnya?" Aku dengan hati-hati bertanya. "Kita tidak kembali?" Liu Ruyan memutar matanya padaku. Itu adalah ekspresi yang sangat kukenal, dengan 7 bagian tidak sabar dan 3 bagian jijik. "Tidak kembali? Apakah kamu tidak tahu hari ini adalah hari ulang tahunmu? Apakah kamu ingin merayakannya di jalan?" Pikiranku berdengung. Ulang tahun? Benar. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Aku dibuat bingung oleh serangkaian lelucon ini hingga melupakan ulang tahunku sendiri. Emosi yang tak terlukiskan melonjak di hatiku. Ada keterkejutan, ada kebahagiaan. Lebih banyak lagi kebingungan. Aku tanpa sadar menegakkan tubuhku, seperti seorang tentara yang menunggu perintah. "Siap, tugas hari ini adalah menemani Ratu bermain. Hari ini, kami pergi ke Danau Dian, berkeliling di distrik Kunming, makan mie dan berbagai makanan ringan khas etnis." Lingling bergantung pada Liu Ruyan sepanjang waktu, seperti seorang jenderal kecil yang menang. Sesekali dia menoleh dan menjulurkan lidah padaku. Di mata kecilnya tertulis dengan jelas, "Ayah, kamu tidak bisa." Aku berpikir untuk menyentuhnya terlebih dahulu. Mengikuti di belakang ibu dan putrinya, hatiku serumit benang kusut. Malam harinya, kami kembali ke homestay. Lingling sudah lelah bermain. Begitu kepalanya menyentuh bantal, dia langsung tertidur lelap. Hanya tersisa aku dan Liu Ruyan di kamar. Udara langsung menjadi sunyi, dan suasananya juga menjadi halus. Liu Ruyan duduk di kursi di tepi tempat tidur. Melepas ketegasannya di siang hari, memeluk lengannya, sepasang mata menatapku dengan tenang di bawah cahaya redup. Aku merasa kulit kepalaku mati rasa karena tatapannya. Aku berinisiatif untuk berbicara, terima kasih untuk hari ini. Untuk merayakan ulang tahunku.
Dia tidak menjawab kata-kataku, hanya tiba-tiba bertanya. Qin Fen, apakah kamu merasa sangat dirugikan? Jantungku berdebar kencang. Tidak, tidak. Dia mencibir, suaranya penuh ejekan. Tidak, lalu kenapa kamu kabur? Wajahku berubah pucat pasi. Dia melihat penampilanku yang tertekan, tatapannya sedikit melunak. Dia melanjutkan, jika bukan karena ibuku menyuruh Jun Meng meneleponku dan mengatakan bahwa kamu, si bodoh, tiba-tiba menanyakannya. Tentang hubunganku dengan teman masa kecilku, aku benar-benar tidak tahu. Ternyata kamu, si bodoh, juga bisa cemburu. Aku membantah dengan tegang, aku tidak cemburu, siapapun tidak akan tahan. Tidak tahan? Dia mengangkat alis, benarkah? Seolah menemukan jalan keluar, aku meninggikan suaraku. Liu Ruyan menatapku. Tatapannya seolah melihat orang idiot yang tidak masuk akal. Dia menghela napas, dengan sedikit ketidakberdayaan dalam nadanya. Qin Fen, apakah kamu lupa? Kamu terkena sariawan beberapa hari yang lalu. Sangat sakit hingga tidak bisa makan. Aku tertegun. Buah-buahan itu kaya akan vitamin C. Baik untuk sariawan. Dia mengatakannya kata demi kata, seperti sedang mengajari murid sekolah dasar. Aku menyuruhmu maka lebih banyak adalah untuk kebaikanmu sendiri. Apa yang kamu pikirkan di otakmu? Dengan suara gemuruh, otakku menjadi kosong. Jadi begitu. Aku membuka mulutku, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Wajahku terasa panas. Seperti ditampar seseorang. Ada lagi, Liu Ruyan tidak berniat melepaskanku begitu saja. Apalagi yang membuatmu merasa dirugikan? Teman masa kecil yang sudah mati itu. Aku tercekat hingga tidak bisa berkata-kata. Hanya bisa melawan dengan diam. Melihatku seperti ini, dia berinisiatif untuk menjelaskannya. Aku akan jujur padamu, ketika aku kuliah, aku memang menyatakan cinta padanya. Hatiku tenggelam sekali lagi. Dia juga menerimanya hari itu. Dia melanjutkan. Namun nadanya menjadi dingin dan menjijikan. Lalu apa? Malam itu, dia mengendarai mobil sportnya yang norak, membawa seorang wanita seksi yang entah dari mana, dan mengalami kecelakaan mobil. Keduanya meninggal di dalam mobil. Aku mengangkat kepala karena terkejut, menatapnya dengan tidak percaya. Jadi, ketika aku bilang aku ingin dia mati, kamu pikir aku berbohong? Sudut bibir Liu Ruyan melengkung membentuk seringai yang sangat sinis. Aku beritahu kamu. Itu adalah kata-kata paling tulus yang pernah aku katakan dalam hidupku. Aku merasa sangat jijik. Aku baru saja menyatakan cinta, dia sudah memberiku topi hijau yang masih segar dan membunuh dirinya sendiri. Bahkan masuk berita. Apa kamu pikir aku tidak marah? Dia semakin marah saat berbicara. Dadaku naik turun karena saat itu aku merasa tertekan dan marah. Itu sebabnya aku pergi minum di bar dan kemudian bertemu denganmu. Aku benar-benar terpaku. Semua kemarahan, semua keluhan, pada saat ini, berubah menjadi rasa absurditas yang besar. Aku bukan pengganti, cahaya putih, siapapun. Aku hanyalah orang malang yang dia temui setelah seorang bajingan menghancurkan dirinya sendiri. Bukan orang yang beruntung. Kebenaran tentang kekasih masa kecil itu meledak seperti bom di otakku. Menghancurkan semua keluhan dan kemarahanku sebelumnya. Tapi aku masih tidak rela. Aku menanyainya, bagaimana dengan perusahaan itu? Bagaimana dengan Lin Shuo? Dan foto-foto yang dia kirimkan padaku? Perusahaan. Liu Ruyan mengangkat alisnya. Menatapku seperti melihat orang bodoh kelas atas. Dia berhenti sejenak, seolah sedang menyusun kata-kata. Kemudian, kata demi kata, dia menjatuhkan bom yang lebih besar. Perusahaan itu, milikmu, milikku. Otakku berdengung. Aku benar-benar bingung. Aku bertanya-tanya apakah aku berhalusinasi karena kekurangan oksigen. Apa? Milikku? Hadiah ulang tahun untukmu. Nada bicara Liu Ruyan wajar, seolah mengatakan cuaca hari ini cerah. Bukankah kamu seorang influencer dengan jutaan penggemar? Kupikir kamu tidak mungkin terus menjadi suami rumahan untukku selamanya, kan? Memberimu perusahaan media agar kamu bisa menjadi bos sendiri dan mengembangkan akunmu. Dengan baik, bukankah itu bagus? Aku membuka mulutku. Aku tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Memberiku sebuah perusahaan hanya karena aku seorang influencer? Alasan ini absurd dan mewah, tetapi membuat sudut hatiku yang membeku. Langsung meleleh oleh arus hangat yang membara. Liu Ruyan melihatku dengan tatapan kosong dan melanjutkan. Adapun Lin Shuo, dia lulusan Universitas Komunikasi Tiongkok, jurusan yang relevan. Perusahaan baru saja dimulai, dan aku tidak tahu apa-apa, jadi aku memintanya untuk menjadi konsultan. Untuk membantu memberikan referensi dan saran. Jadi, beberapa hari itu, aku selalu tinggal di kantor sampai larut malam. Aku sibuk bekerja. Foto itu, aku masih tidak menyerah. Foto itu, aku masih tidak menyerah, foto itu. Liu Ruyan mencibir, nadanya penuh penghinaan, itu semua dia rekam diam-diam. Atau sengaja mencari sudut untuk menjebakku, awalnya aku pikir dia hanya suka pamer, tapi kemudian aku menyadari ada sesuatu yang tidak beres,
Jadi aku pergi operasi plastik. Ingin mengandalkan wajah itu untuk mendekatiku, terbang ke cabang dan menjadi burung phoenix, benar-benar gila karena uang. Semua pecahan itu, pada saat ini, telah tersusun lengkap. Kemunculan Lin Shuo, buah berwarna hijau, foto-foto yang menyilaukan itu, dan juga alasan penggantinya yang so penting itu, ternyata dari awal sampai akhir. Hanya dia seorang diri yang menyutradarai dan memainkan sandiwara kotor dan hina, dan aku adalah orang yang, dipermainkan olehnya, menjadi orang bodoh terbesar. Aku merasa wajahku sangat panas, malu dan bersalah, ingin rasanya mencari tempat untuk bersembunyi. Lalu bagaimana kamu menemukanku? Suaraku kecil seperti dengungan nyamuk, video pendek yang kamu unggah itu. Bodoh, Liu Ruyan berkata dengan nada kesal, sambil memelototiku. Kau pikir aku tidak memperhatikanmu? Setiap videomu aku tonton, begitu aku melihat pagar bambu di video itu. Dan batu giling, aku langsung mencarinya di internet, dan langsung menemukan penginapan ini. Ternyata begitu, ternyata pelarian pasif yang kupikirkan, di matanya. Hanyalah drama kekanak-kanakan yang memperlihatkan semua rasa maluku, ternyata pengkhianatan dan penipuan yang kupikirkan. Dari awal sampai akhir, adalah kejutan dan cinta yang dia siapkan untukku, aku menatapnya. Menatap matanya yang, karena begadang semalaman, memerah. Hatiku terasa seperti tumpahan 5 rasa, aku bukan pengganti, aku tidak pernah menjadi. Aku adalah orang yang, dia simpan di hatinya, dia perhatikan diam-diam. Bahkan rela menghabiskan banyak uang untukku, dia menatapku, sudut bibirnya membentuk senyum licik. Namun matanya memancarkan sedikit cahaya dingin yang berbahaya, tapi Lin Shuo itu, dia mengingatkanku. Mengingatkanmu tentang apa? Aku tanpa sadar bertanya, di dunia ini. Benar-benar ada tempat yang bagus seperti rumah sakit jiwa, kepalaku berdengung, karena kalimatnya. Rumah sakit jiwa, yang menghantamku hingga berantakan, pantatku terasa dingin. Dari telapak kakiku langsung menusuk ke ubun-ubun, semua kemarahan karena ditipu sebelumnya. Kebodohan itu seketika digantikan oleh semacam ketakutan. Aku menelan ludah. Suaraku sedikit kering, apa dia tidak akan keluar dari sana nanti dan membalasku? Seseorang yang bisa dengan sengaja melakukan operasi plastik dan mengarang seluruh kebohongan untuk menipuku. Seberapa bengkok hatinya, Liu Ruyan melihat penampilanku yang pengecut, dan sudut mulutnya melengkung membentuk seringai dingin. Tatapannya seperti melihat orang udik yang belum pernah melihat dunia. Sekarang dia mendapat masalah. Dia berkata dengan enteng seolah mengatakan hal yang tidak penting. Aku mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Aku benar-benar bodoh dan menatapnya dengan kaget. Dikirim ke sana? Apakah ini bisa dilakukan? Kenapa tidak bisa? Dia memeluk lengannya dan melihatku seolah dia memerintah seluruh dunia. Dia secara sukarela menyerahkan bukti. Kenapa aku tidak memakainya? Dia melihatku masih linglung, lalu menjelaskan sifatnya kepadaku. Dia melakukan operasi plastik agar mirip dengan kekasih masa kecilku yang sudah meninggal untuk mendekatiku. Apakah ini fanatisme? Dia berpikir bahwa dia bisa menggantikanmu. Bahkan berpikir bahwa perusahaanku disiapkan untuknya. Apakah ini delusi? Dia mengambil beberapa foto curian dan bergegas di depanmu untuk memutarbalikkan fakta. Menghasut perselisihan? Apakah ini bisa dianggap sebagai kecenderungan merasa teraniaya? Setiap kali dia berbicara, hatiku semakin tenggelam. Semua ini, yang kupikir hanya perilaku yang rendah moral. Di mulutnya, semuanya menjadi gejala untuk dikirim ke rumah sakit jiwa. Aku hanya mencari dokter profesional dan menggambarkan semua situasi yang aku alami apa adanya. Dokter secara alami akan membuat penilaian yang paling profesional. Nadanya tenang, tetapi mengungkapkan kekuatan yang tak terbantahkan. Terlebih lagi, dia sebatang kara, tidak punya sanak saudara, bahkan tidak ada seorang pun yang bisa menjadi saksinya. Aku merasa merinding di punggungku. Jika seorang wanita menjadi kejam, dia benar-benar kejam. Liu Ruyan melihat ekspresiku yang linglung dan tiba-tiba tersenyum licik, mendekat dan bertanya padaku. Qin Fen, aku bertanya padamu, tahukah kamu bagaimana membuktikan dirimu? Tidak gila? Pertanyaan ini membuatku terdiam. Aku bahkan tidak berpikir. Secara refleks aku menjawab, aku mencari dokter, dan mengatakan kepadanya bahwa aku tidak sakit. Liu Ruyan langsung tertawa setelah mendengar itu. Dalam tawa itu, terdapat sedikit kelembutan. Bodoh, semakin kau. Dengan bersemangat menjelaskan kepada dokter bahwa kau tidak sakit, semakin dokter akan merasa bahwa kau sakit parah. Kemudian, di catatan medismu, mereka akan menulis, pasien emosional, menolak untuk mengakui penyakitnya. Dia berhenti sejenak, mengucapkan setiap kata seolah menjatuhkan vonis. Dia bukan hanya istri yang bisa merajuk dan bermain-main, tetapi juga seorang ratu yang melindungi Tong Tian. Yang bisa menyelesaikan segalanya untukmu. Rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya membungkusku dengan erat. Aku membuka mulutku, tetapi pada akhirnya hanya bisa mengucapkan sepatah kata. Istri, kau sangat hebat. Tepat pada saat ini, gadis kecil yang tidur seperti babi di tempat tidur. Tiba-tiba berbalik, mengecap bibirnya, dan bergumam dengan samar. Ayah,
Ibu, jangan bicara lagi. Aku terbangun karena kalian. Aku dan Liu Ruyan saling bertukar pandang, dan melihat senyum di mata masing-masing. Suasana tegang tadi langsung buyar oleh celotehan gadis kecil itu dalam tidurnya. Liu Ruyan memberi isyarat SSST padaku. Kami berdua diam-diam menutup mulut. Keheningan kembali ke kamar, hanya menyisakan suara napas teratur putri kami. Cahaya bulan masuk dari jendela, menutupi rambut halusnya dengan lapisan cahaya lembut. Kami berdua juga menjadi tenang dan berbaring kembali di tempat tidur, di kiri dan kanan. Menjepit Ningning di tengah. Aku menoleh dan melihat wajah tidur ibu dan anak itu. Hatiku dipenuhi kebahagiaan. Setelah kesalahpahaman itu diselesaikan, langit di Nancheng terasa beberapa tingkat lebih biru dari sebelumnya. Keesokan paginya, aku dibangunkan oleh tawa Ningning. Gadis kecil itu sedang menunggangiku seperti kuda. Liu Ruyan duduk di tepi tempat tidur, memperhatikan kami dengan geli. Di matanya, ada kelembutan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Rencana untuk melarikan diri sebelumnya. Sekarang terasa seperti lelucon kekanak-kanakan dan menggelikan. Sisa liburan. Menjadi bulan madu sejati bagi kami bertiga di Gunung Salju Yulong. Dalam angin dingin yang basah, aku memeluk Liu Ruyan dan Ningning. Dia tertegun sejenak. Kemudian pipinya memerah, mencubit pinggangku, dan berkata, kekanak-kanakan, tetapi senyum di matanya tidak bisa disembunyikan. Di kota kuno Lijiang, kami mengenakan pakaian khas setempat, Ningning seperti kupu-kupu. Berlari di depan, aku dan Liu Ruyan bergandengan tangan mengikuti di belakang. Dia menuju seorang pencinta makanan ringan. Mulutnya penuh dengan kue bunga segar, dan ketika dia tidak bisa memakannya lagi, dia memasukkannya ke mulutku. Sambil membencinya, aku dengan senang hati memakannya semua. Beberapa hari ini, kameraku tidak pernah berhenti. Dalam lensa, bukan lagi hanya aku seorang diri. Bayangan kesepian membawa putriku, tetapi kami bertiga. Setelah diedit, aku melihat video itu, sudut mulutku tidak bisa menahan diri untuk naik. Aku memberi video itu sebuah judul yang sangat arogan. Ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Istriku ternyata sangat mencintaiku. Saat aku mengklik unggah, aku bahkan bisa membayangkan di kolom komentar. Akan seperti apa kesenangan baru itu? Tentu saja, video itu dirilis kurang dari setengah jam. Bahkan saya meledak. Sial, pembalikan ini membuat saya berlutut. Baris sebelumnya masih bermain lari, baris ini langsung meminta maaf dengan membawa ranting berduri. Siapa yang mengerti? Aku pikir akan bangkit kembali. Hasilnya adalah berganti tempat untuk menyebarkan makanan anjing. Malam ini aku hanya saya yang memperhatikan. Tatapan Liu Song pada Fenge sangat memanjakan. Kasus ini terpecahkan. Ini sama sekali bukan sastra pengganti. Ini adalah cinta sejati yang tak terkalahkan. Jumlah penggemar saya dalam semalam naik lebih dari 1 juta. Melihat layar penuh haha di kolom komentar dan memenuhi sedikit perasaan tertekan karena ditipu sebelumnya. Benar-benar hilang. Aku mengangkat alisku. Liburan berakhir. Kami bertiga naik pesawat kembali ke Provinsi Jiang. Ketika datang, hatiku penuh keputusasaan. Ketika kembali, tangan kiriku memegang Ningning. Memegang tangan Liu Ruyan dengan tangan kanan, hatiku dipenuhi kebahagiaan. Pesawat mendarat. Liu Ruyan tidak membawa kami pulang, melainkan langsung menyuruh sopir untuk mengemudi ke depan gedung perkantoran baru. Setelah turun dari mobil, dia mengangkat dagunya ke arahku, dengan sedikit rasa bangga di matanya. Aku mengikutinya masuk ke lobi, dan langsung melihat dinding latar belakang meja depan, dengan huruf emas besar tertulis. Nama perusahaan tertulis di sana, yang sebelumnya kulihat di foto dari tetangga sebelah, perusahaan media yang membuat hatiku hancur. Mulai hari ini, tempat ini menjadi milikmu. Liu Ruyan memberikan kartu akses ke tanganku, nadanya datar, tapi seperti menjatuhkan batu besar di hatiku. Dia menarikku dan berjalan ke sebuah ruangan. Pintu kantor terbesar. Sebuah papan nama tergantung di pintu, dengan 2 kata terukir di atasnya. CEO Qin. Aku melihat kedua kata itu dan merasa seperti sedang bermimpi. Dari seorang suami rumah tangga yang bergantung pada istrinya hingga memiliki perusahaan sendiri. Perubahan identitas menjadi CEO Qin ini datang terlalu cepat. Terlalu seperti mimpi. Aku mendorong pintu hingga terbuka, kantornya luas dan terang. Di luar jendela besar dari lantai ke langit-langit terdapat pemandangan kota Jiang yang paling makmur. Liu Ruyan memelukku dari belakang. Dagunya bertumpu ringan di bahuku. CEO Qin, dia menghembuskan napas di telingaku. Suara itu membawa sedikit nada manja yang kukenal. Mulai sekarang, di bawahmu. Semuanya adalah influencer wanita cantik dan menarik, kamu harus bisa menahannya. Aku melihat 2 huruf emas besar, CEO Qin, di pintu kantor. Aku merasa sedikit melayang. Hadiah ulang tahun yang diberikan Liu Ruyan kepadaku terlalu berat. Mendorong pintu hingga terbuka, untuk pertama kalinya aku merasakan apa yang disebut keramaian wanita. Seluruh area kantor. Sejauh mata memandang, semua yang bergerak adalah wajah-wajah muda dan cantik, kaki panjang, pinggang ramping, tipe kakak perempuan dewasa, tipe Lolita.
Berbagai model influencer wanita yang berbeda sibuk di studio mereka, atau tersenyum manis ke kamera, atau dengan antusias membahas berita terbaru. Aku, seorang suami rumah tangga yang memulai bisnis dengan bantuan istriku, tiba-tiba menjadi bos mereka. Untungnya, aku tidak memiliki kemampuan lain, tapi karismaku lumayan bagus. Ditambah lagi akun saya yang memiliki jutaan pengikut, diletakkan di sana. Tidak lama kemudian, saya langsung akrab dengan para influencer perusahaan. Kak Fen, naskah video ini. Tolong bantu saya melihatnya, saya selalu merasa ada yang kurang. Presiden Qin. Hari ini, popularitas ruang siaran langsung saya agak rendah. Bagaimana menurutmu dengan gaya yang saya ubah? Saya tidak menolak siapapun, mengobrol dengan mereka tentang konten, menceritakan lelucon, membagikan pengalaman influencer saya. Segera, panggilan Presiden Qin di perusahaan. Secara bertahap digantikan oleh Kak Fen. Saya sedang menikmati perasaan dikelilingi dan dipuja ini, ketika sebuah sosok yang familiar muncul seperti hantu di depan pintu kantor saya. Wah, Presiden Qin, lumayan juga hidupmu. Ning Junmeng melipat tangan, bersandar di kusen pintu, dengan ekspresi setengah tersenyum. Hati saya berdebar kencang, kenapa kamu datang? Saya. Dia berjalan masuk dengan sepatu hak tinggi, dan duduk dengan santai di sofa kantor saya. Presiden Liu menyuruhku datang, katanya dia khawatir kamu tidak bisa mengaturnya sendiri, jadi dia menunjukku sebagai asisten dan sekretaris. Dia berhenti sejenak, mengedipkan mata ke arahku, dan merendahkan suaranya. Terus terang, saya di sini untuk menjadi mata-mata. Mengerti? Saya mengerti, saya sangat mengerti. Sejak saat itu, hari-hari baik saya berakhir. Ning Junmeng seperti dipasang di sisi saya. Pengawasan 24 jam tanpa titik buta. Saya dan influencer wanita yang baru datang. Setelah mengobrol lebih banyak, tidak sampai 5 menit, pesan WeChat Liu Ruyan datang. Bagaimana kemampuan bisnis karyawan baru? Apakah Anda, sebagai bos, perlu membimbingnya begitu lama? Saat rapat, saya secara tidak sengaja melihat kaki pembawa acara wanita yang mengenakan rok pendek selama 0,5 detik. Ketika saya pulang di malam hari, keyboard sudah diletakkan di tengah ruang tamu. Istri. Saya salah. Saya hanya tanpa sengaja melamun. Saya dengan terampil berlutut. Posisi standar. Ayah berlutut di keyboard lagi. Ibu perkasa. Aku ingin menangis tanpa air mata. Sore ini, aku baru saja menyelesaikan pekerjaanku. Pintu kantor didorong terbuka. Ning-Ning menerobos masuk seperti peluru kecil dan memeluk pahaku. Ayah, aku tersenyum dan mengangkatnya. Liu Ruyan mengikuti di belakang. Di tangannya, dia membawa kue dari toko favoritnya. Hari ini dia mengenakan gaun pas badan. Rambut panjangnya tergerai. Saat dia masuk, seluruh cahaya di kantor tampak sedikit lebih cerah. Aku hendak berbicara, ketika Ning Junmeng masuk dari luar. Dia tampak senang melihat keributan. Ruyan, kau datang. Kau harus menjaga Qin Fen MU dengan baik. Dia berjalan ke sisi Liu Ruyan dan sengaja berkata dengan keras. Jantungku berdebar kencang. Aku merasakan firasat buruk. Aku hanya mendengarnya mengadu dengan penuh semangat. Dia diam-diam melihat beberapa kali hari ini. Yang itu, penari yang baru direkrut perusahaan kita. Kaki yang memakai stocking hitam. Aku melihatnya. Kulit kepalaku langsung meledak. Kau berbohong. Aku buru-buru membantah, aku tidak melakukannya. Tatapan Liu Ruyan sudah menyipit. Dia meletakkan kue. Selangkah demi selangkah dia berjalan ke arahku. Benarkah? Detik berikutnya, telingaku dicubit oleh tangan yang lembut, tapi tidak bisa dibantah. Aduh, sakit, sayang. Dia membohongimu. Aku benar-benar tidak melakukannya. Aku menggendong Ning-Ning. Sambil menghindar, aku memohon ampun. Liu Ruyan menambahkan sedikit kekuatan di tangannya. Tapi sudut bibirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melengkung. Sebaiknya begitu. Dia melepaskan tangannya. Dia memelototiku dengan kesal, lalu pergi. Pulang untuk makan. Aku merasa seperti diampuni, menggendong Ning-Ning. Seperti buntut kecil, aku mengikuti di belakang Liu Ruyan. Ning Junmeng menahan tawa di belakang. Dia menjulurkan lidahnya padaku. Keluarga beranggotakan 3 orang berada dalam tawa dan canda ini. Keluar dari gedung perkantoran.